Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Baiklah, perkenalkan nama saya Durian Horas Ardongan Sidabutar dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet Universitas Gadjah Mada. Sekarang saya akan menjelaskan praktikum administrasi manajemen jaringan saya. Peran praktikum itu mengerjakan lab build sampel web app kontainer menggunakan Docker, yang dimana perintah ini saya ambil dari lab 6.2.7 di Networking Academy ISKU. Baiklah, apa aja objektif kita kali ini? Yang pertama, menjalankan Javax Virtual Machine. Yang kedua, membuat simple bash script. Yang ketiga, membuat sampel web app. Yang keempat, mengkonfigurasi web app untuk menggunakan website files. Yang kelima, membuat bash script untuk membangun dan menjalankan kontainer menggunakan Docker. Terus yang terakhir, membangun, menjalankan, dan memverifikasi kontainer Docker kita. Jadi di apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama, satu buah PC dengan sistem operasi yang sudah kita pilih sebelumnya. Kedua, VirtualBox atau virtual machine-nya. Yang ketiga, Devax virtual machine-nya. Nah, Devax virtual machine ini sudah saya import terlebih dahulu ke VirtualBox saya. Saya ambil dari lab 1.2.1 di NetAcad, sudah ada langkah-langkahnya, teman-teman. Oke, kita masuk ke instruksi. Pertama, menjalankan Devax virtual machine-nya. Di sini saya sudah menjalankannya. Saya sudah masuk di virtual machine. Oke, yang kedua kita membuat simple bash script. Yang pertama dengan membuat empty bash script. File empty bash script yaitu file bash script kosong dengan perintah cd apps. Oke, kita masuk ke step kedua, yaitu membuka file di dalam text editor dengan perintah sebagai berikut. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebelumnya. Apa yang kita input yaitu Cbank, yang kegunaannya untuk membuat graphical text. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step berikutnya, yaitu yang sudah saya ketik sebelumnya. Kita tiru perintah yang ada di modul NetAcad-nya. Oke, selanjutnya kita ketik lagi. Setelah itu kita close, terus kita save. Selanjutnya kita coba, yaitu menggunakan perintah bash user strip input.sh. Oke, mari kita coba. Maka akan keluar hasilnya. Oke, setelah keluar outputnya, maka kita akan memasukkan nickname-nya, yaitu saya masukkan nama saya sendiri, yaitu Adrian Horas Radongan Sidabutar. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 7, yaitu mengubah mode script ke
file execute untuk semua user dengan perintah ls strip 1 spasi user strip input.sh. Kemudian kita masukkan perintah chmod a plus x user strip input.sh. Oke, kembali lagi ke ls strip 1 user input.sh, user strip input.sh. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengubah nama file untuk mengembalikan, untuk mencopot ekstensi .sh-nya. Kita dapat mengubah nama file untuk mencopot ekstensi .sh itu, jadi user tidak dapat tidak perlu menambahkan .sh lagi untuk ketika mengeksekusi script. Oke, terus kita selanjutnya mengeksekusi script dari command line-nya yang sudah saya buat, yang ketik garing user strip input, kemudian kita menginput nama lagi. Berarti sudah berhasil, kita tidak perlu lagi menambahkan sh-nya. Terus kita masuk ke part 3, yaitu menginstal flash dan membuka port di device virtual machine, port firewall-nya di device virtual machine. Pertama dengan menginstalnya yaitu pip3 install flash. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita membuka sampel garing sampel underscore app.py filenya. Oke, masuk ke step berikutnya, yaitu untuk memasukkan komen untuk mengimport dari flash. Oke, kita masuk ke sample underscore app.py, itu dengan cara nano sample underscore app.py. Oke, setelah masuk kita menginput komen seperti yang sudah ada pada modul, yaitu from flash import flash, selanjutnya from flash import request, selanjutnya kita membuat instan flash class-nya dengan perintah sample flash kurung underscore name underscore tutup kurung. Oke, masuk ke step 5, yaitu untuk define metode untuk display client IP address-nya, yaitu dengan mengkonfigurasi ketika user masuk ke directory root, maka akan muncul IP address client. Oke, dengan perintah add sample
.root kurung tanda petik 2 garing tanda petik 2 tutup kurung, terus def main buka tutup kurung titik 2, terus return buka kurung you are calling me from dengan menambahkan request dan remote address-nya. Oke, dengan perintah seperti di modul. Oke, masuk ke step 6 yaitu mengkonfigurasi aplikasinya untuk menjalankan lokalnya. Oke, kita mau konfigurasi plus untuk menambahkan HTTP-nya. Jangan lupa untuk menggunakan underscore sebelum dan sesudah nama dan sebelum dan sesudah main. Kita input seperti script yang ada di modul. Baiklah, setelah itu kita save dengan perintah Ctrl X, terus tekan tombol Y. Oke, masuk ke step 7, itu menyimpan dan menjalankan sampel web app kita. Oke, dengan pertama perintah Python 3 spasi sampel underscore app.py. Oke, sudah berjalan. Servernya. Oke. Sekarang mari kita buka Google Chromium untuk mencoba. Masuk ke step 8 untuk memastikan apakah servernya sudah berjalan. Pertama kita panggil di Chrome di browser dan perintah 0.0.0 kali 28080. Oke, sudah berhasil. Jadi outputnya you're calling me from 127.0.0.1. Jadi jika teman-teman outputnya malah keluar HTTP 400 byte request responnya, berarti ada kesalahan pada script sampel app kita tadi. Jadi harus kita cek kembali. Nah, di sini saya sudah berhasil. Nah, kita lanjutkan. Kita coba lagi di terminal lainnya. Sebelum mencoba jangan lupa untuk tetap menjalankan server tadi, tapi kita mencobanya di terminal baru dengan perintah ke HTTP seperti yang ada di modul. Oke. Nah, di sini sudah berhasil. You're calling me from, sama seperti yang di browser tadi. Oke. Itu sudah berhasil. Kita masuk ke step berikutnya, yaitu untuk memberhentikan server. Dengan perintah Ctrl C. Oke, setelah kita stop masukin. Selanjutnya kita masuk ke part 4,
yaitu untuk mengkonfigurasi web app untuk menggunakan set file. Oke, pertama step satunya kita mengeksplor directory yang akan digunakan web app-nya dengan perintah /enter.index.html. Nah, sudah berhasil, sudah seperti yang ada di modul request remote sporadic attack. Kemudian perintah selanjutnya static style.css. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu mengupdate Python kodenya untuk sampel web app. Nah, kita kembali lagi ke sampel app.py-nya untuk merender index HTML dengan perintah nano, sama seperti tadi, nano sampel app.py. Oke, di sini ada yang kita ubah, ada yang kita tambahin dan ada yang kita ubah. Plus import rendernya, buat template. Ini juga harus berhati-hati teman-teman, jangan sampai salah, karena kalau salah maka tidak akan berhasil pengujiannya. Save. Kita coba. Nah, sini sudah berhasil, template-nya sudah berwarna biru. Sudah berhasil. Tidak ada masalah. Selanjutnya kita mau verifikasi apakah program sudah berjalan. Nah, tadi sudah saya lakukan di Google, di browser sudah berhasil, dan di terminal lain juga saya sudah nyoba kembali dan sudah berhasil. Oke, kita stop servernya lagi. Stop saya di sini juga supaya tidak biar terminalnya bersih. Oke, masuk ke part 5, yaitu membuat bash script untuk membangun dan menjalankan kontainer Docker kita. Oke. Nah, di sini kita masuk ke sampel app.sh, sampel strip app.sh bash scriptnya di directory awal. Terus selanjutnya kita menambahkan cback dan komen seperti di modul untuk membuat directory temdir sebagai parent folder. Oke, setelah selesai kita masuk ke step 2, yaitu copy website directory dan temporary directory dari dan sampel app.py nya untuk temporary directory. Nah, di sampel app.ssh file ini kita menambahkan komen untuk mengcopy directory websitenya dan script ke temdir dengan perintah seperti di modul untuk scriptnya. Oke, saya akan mengetikkannya di sini.
kembali dengan teman-teman, kita harus berhati-hati atau harus teliti ketika kita menginput scriptnya, karena ketika salah satu titik pun maka server kita atau kontainer kita nanti akan tidak akan berjalan. Oke, step 3 kita membuat docker file. Di step ini kita akan mengenter echo command ke sampel app.sh-nya untuk membuat docker file di header. Docker file ini akan digunakan untuk membangun headernya nanti. Pertama itu kita membutuhkan Python jalan di container, jadi kita tambahkan docker dari komponen untuk install Python di container. Selanjutnya kita sampel app.py kita butuhkan flash, jadi kita menambahkan flash juga. Selanjutnya kontainer kita akan membutuhkan website folder dan sampel strip app.py kita untuk menjalankan aplikasi. Jadi kita menambahkan docker command copy untuk menambahkannya ke direktori yang ada di kontainer docker kita. Sebagai contoh ini kita akan memasukkan sampel app.py filenya ke docker file. Jadi kita bisa mengcopy XHTML filenya dari templates directory dan style.css filenya dari static directory. Scriptnya seperti yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita ke yaitu menggunakan docker expose command untuk mengekspos port 8080 untuk digunakan di web server. Yang terakhir kita menambahkan komen cmd untuk mengeksekusi script Python kita. Oke, setelah itu kita masuk ke step 4, yaitu membangun kontainer dockernya. Kita menambahkan command ke sampel app.sh filenya untuk mengubah directory dan membangun kontainer docker. Command docker build-nya t option
Oke, kabar ya. Maks kita untuk spesifikasi nama the container dan trailer period atau titiknya untuk mengindikasi apakah kita mau untuk kontainer dibangun di directory current. Selanjutnya kita ke step 5, yaitu untuk menjalankan kontainer dan memverifikasi apakah dia berjalan. Dan kita menambahkan docker psa command untuk display semua file running apakah kontainer docker kita berjalan. Nah, command ini akan menjadi command yang terakhir. Nah, di sini saya sudah men-save dan sudah menjalankannya dan sudah berhasil. Saya akan memotong-motong waktu perekaman saya untuk mempersingkat waktu karena penginstalannya membutuhkan waktu yang lama untuk penginstalan bash script-nya. Oke, sini sudah hampir selesai. Oke, sudah berhasil, sudah selesai penginstalannya. Belum selesai rupanya teman-teman. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke part 6, yaitu mengeksekusi bash script kita. Sudah berhasil seperti tadi yang saya tunjukkan. Yang kedua, kita menginvestigasi apakah kontainer docker kita sudah berjalan. Pertama masuk ke ls-dir/, terus masuk ke menotis docker file untuk membuat bash script kita. Jadi kita akan membuka file untuk melihat bagaimana hasilnya. Oke, sudah. Kita masuk ke step selanjutnya. Yang ada di modul. Oke, sudah. Kita masuk ke step selanjutnya, itu mencoba memanggil ini di Chromium di browser. Coba apakah sudah berhasil, teman-teman. Nah, sudah berhasil, berarti script kita sudah benar. Kita coba di terminal yang lain dengan perintah curl http://172//1.0.1.28080 seperti yang ada di modul. Oke, sudah berhasil teman-teman. Sudah ada
sudah muncul seperti yang di multi-modul "You're calling me from 172.17.0.1". Oke, masuk ke step selanjutnya, yaitu untuk mengecek IP address. Oke, sudah berhasil. Di sana sudah sama persis seperti yang ada di modul, ada yang di multi-modul. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 3, yaitu mengakses dan mengeksplor kontainer kita yang sedang berjalan. Untuk mengakses kontainer yang sedang berjalan, kita menginput docker exec spasi strip it command dengan spesifikasi name sample running. Kita sudah masuk ke container ID. Oke, kita sudah masuk seperti yang di modul, sudah keluar ID-nya. Oke, masuk ke step selanjutnya untuk root access sample running docker kontainernya. Yang perintah ls sudah keluar. Oke, seperti yang saya build. Oke, kita masuk ke step selanjutnya dengan perintah ls spasi home /my app / Oke, kita keluar dari docker container. Kita masuk ke step 4 atau step yang terakhir di modul ini untuk men-stop dan mencopot kontainer docker kita dengan perintah docker stop sample running. Oke, sebentar ada error response, sepertinya ada kesalahan. Oke, sudah berhasil. Mari kita tunggu sebentar. Oke, kita sudah keluar. Mari kita coba di browser. Oke, sudah gagal, berarti kita sudah berhasil keluar dari docker kontainernya. Kita masuk ke pindah selanjutnya, itu docker spasi ps spasi strip a. Oke, di sini sudah ada kalimat muncul seperti ini, modul exit dari kontainer 24 detik yang lalu. Oke, masuk ke step selanjutnya, yaitu merestart kontainer dockernya dengan perintah docker start sample running. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke langkah terakhir untuk mempermanenkan stop kontainernya, itu dengan langkah-langkah. Pertama, kita stop kontainernya dan mencopot nya dengan perintah command docker rm. Di situ saya tunjukkan sudah berhasil ketika kita tadi menghidupkan kembali. Oke, kali ini kita akan men-stopkannya untuk secara permanen dengan perintah yang pertama
seperti yang tadi, kita stop dulu sampel runningnya. Kita tunggu teman-teman. Nah, sudah stop. Selanjutnya kita menambahkan komen docker rm sample running untuk mempermanenkan berhentinya kontainer docker kita. Oke, selanjutnya step terakhir docker ps -a. Oke, sudah berhasil. Demikian teman-teman hasil presentasi saya mengenai lab 6.2.7. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa kembali.